itu banyak, jadi divisinya banyak, bisa ke arah R&D-nya, Research and Development, atau Quality Control seperti itu. Kalau Quality Control itu mengecek makanan produk tadi itu harus tidak ada patogen. Kemudian kalau ada mikrobial lain itu ada batas ambang ya seperti itu. Kemudian termasuk juga kalau yang R&D itu jadi mengembangkan tadi kalau produk makanannya akan dikembangkan menjadi apa. Nah ini atau mau tadi misalnya perusahaan yang terkait obat mengembangkan obatnya apa. Nah itu R&D itu tujuannya untuk mengembangkan tadi pengembangan terkait harus dilakukan uji-uji di laboratorium. Ini sebagai penyemangat bagi adik-adik. Jadi tadi di CV saya waktu lulus itu kan pernah kerja di Eijkman Institute ya. Di situ saya di bagian R&D jadi di kerjasama dengan suatu perusahaan ya, perusahaan farmasi seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan vaksin seperti itu ya. Termasuk kit-kit diagnosis. Jadi adik-adik lihat sekarang itu untuk kit-kit diagnosis itu kan dibuat cara yang lebih gampang ya. Jadi tinggal disiapkan sampelnya urin ataupun serum darah, nanti tinggal dicelupkan kit tadi. Nah, kenapa kit itu dikembangkan dan apa hubungannya mikroorganisme? Karena itu terkait dengan antigen. Antigen itu mikroorganisme tadi, termasuk antibodi tubuh seperti itu ya. Jadi ada reaksi antigen dan antibodi untuk mengetahui kalau kit itu bekerja seperti itu. Jadi itu beberapa contoh seperti itu. Kemudian ada lagi juga yang pengen, oh saya pengen menjadi dosen, guru, ini contohnya Pak Budi ya seperti itunya. Jadi banyak yang termasuk juga ada yang belok ya, maksudnya belok itu yang jelas tuh bedanya laboratorium mikrobiologi di Fakultas Biologi dan Kedokteran. Kalau di kedokteran mungkin S1-nya dia dokter ini berarti dia bisa memeriksa pasien. Jadi kalau untuk memeriksa pasien itu kan wajib dokter. Biologi nggak boleh seperti itu, tapi boleh menganalisis sampel tadi. Tapi waktu menganalisis itu harus bekerja sama dengan dokter karena terkait dengan ethical clearance seperti itu. Jadi banyak tadi sektor-sektor yang bisa dimasuki di ranah biologi, terutama bidang mikrobiologi seperti itu. Kemudian contohnya lagi ya di perusahaan di pupuk Kaltim ya. Sekarang itu mereka mengembangkan biofertilizer bukan pupuk kimia. Dulu yang rajanya pupuk itu kan orang teknik kimia. Sekarang itu banyak orang teknik kimia itu banyak penelitian ke arah mikrobia seperti itu. Jadi mereka sebenarnya dasar-dasarnya nggak tahu, tapi tahu skala membuat pabriknya seperti apa, nah seperti itunya. Jadi bidang mikrobiologi itu sangat jadi ditarik kemana-mana seperti itu, termasuk ke arah biotek. Jadi bioteknologi itu kan bisa yang modern, bisa yang konvensional. Kalau yang konvensional itu tidak menggunakan rekayasa genetika. Nah, selama proses rekayasa genetika itu kan menggunakan plasmid ya. Plasmid itu siapa yang menghasilkan? Itu juga bakteri seperti itu ya. Jadi mau tidak mau untuk menumbuhkan plasmid memperbanyak, kemudian overekspresi di sel bakteri, mau tidak mau ya harus tahu dengan dunia mikroorganisme. Seperti itu, Pak Budi, mungkin tadi pertanyaannya nomor 1 dan 2 terkait ya. Iya, betul sekali, Bu. Yang kedua tuh sepertinya tanggapan. Jadi ada audiens kita, salah satu yang mencoba menanggapi. Nah, tadi yang disampaikan Bu Endah itu betul sekali ya, anak-anak. Jadi yang namanya prospek kerja itu ya tergantung bagaimana juga dari kita dalam menyikapinya ya. Dulu salah satu dosennya Pak Budi, Prof. Dr. Suwarno itu ya, dosen ekologi itu juga dulu pernah memotivasi kita waktu kuliah ya. Kadang kalau misalnya ada mahasiswa gitu ya nanyanya nanti lulusan botani jadi apa, lulusan zoologi jadi apa. Kadang kalau beliaunya udah jengkel jawabnya gini, ya udah nanti yang zoologi jualan sate, yang botani jualan pecel gitu kan. Ya itu, tapi maksudnya beliau in context of ini ya memotivasi kita anak-anaknya ya. Jadi masalah pekerjaan itu sebetulnya luas ya adik-adik semua, anak-anak semua, bukan hanya kita sekedar
apa ya, misalnya mikrobiologi nanti jualan tahu tempe gitu ya, yang nggak gitu juga gitu ya. Tapi sebetulnya bagaimana dengan ilmu yang kita miliki itu kita bisa ini bermanfaat gitu ya untuk sesama, entah itu melalui pendidikan, misalnya jadi guru, jadi dosen kalau yang passion ke pendidikan, atau misalnya tadi riset ya, itu juga banyak ya, QA, QC, R&D itu sangat membutuhkan jasa dari orang mikrobiologi dan teknik ya anak-anak. Jadi kalau misalnya kita di pabrik itu pada sampel datang gitu ya dari supplier atau dari petani. Nah, itu kita harus menentukan statusnya mau diterima atau ditolak. Nah, ini dari mana menentukannya? Nah, dari parameter-parameter yang ada ya, bahan baku itu dia harus memenuhi standarnya perusahaan. Kalau misalnya angka bakterinya, plate count-nya nggak masuk, nah itu nanti ada resiko ya, bahan mentah tersebut ditolak, nggak bisa masuk jadi bahan baku di perusahaan itu karena dia misalnya terlalu kotor dan lain sebagainya. Nah, nanti di game Kahoot ya, Bapak akan coba explore ya untuk beberapa hal yang tadi sudah dibicarakan oleh Bu Endah. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan yang terakhir itu adalah mengenai apakah mikrobiologi masuk ke topik forensik. Nah, di sini sebetulnya dulu Bapak juga udah pernah ngejelasin ya waktu awal banget kita ketemu di bagian tentang biologi dan penerapannya bahwa yang namanya biologi itu luas. Nah, di mikrobiologi sendiri ya kalau misalnya kita kuliah mikrobiologi itu kita nggak cuma belajar tentang mikrobiologinya, tapi juga disiplin ilmu yang terkait, misalnya imunologi, ya kan, tentang ketahanan tubuh, karena itu juga bicara tentang bagaimana kalau ada patogen masuk, kemudian dia interaksinya dengan sel darah putih, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita ke forensik, tentu yang namanya forensik ini adalah suatu applied science, anak-anakku semua ya. Jadi forensik itu adalah ilmu terapan. Biologi forensik, dia kerjanya itu melibatkan banyak ilmu dasar. Salah satunya mikrobiologi, hematologi ya, ilmu tentang darah, dan juga bahkan sampai ke palinologi ya. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu ada satu kasus seseorang dia ditemukan di hutan ya kan. Nah, kemudian di hutan itu dia ada serbuk sari tumbuhan X, Y, Z. Nah, di situ nanti kita bisa melihat. Nah, dari crime scene ya, dari TKP itu, kalau misalnya dia ditemukan di apa namanya, nempel di jeansnya, di bajunya ya, serbuk sari dari spesies X, Y, Z. Nah, itu berarti dia apa lokasi pembunuhannya di sebelah mana. Nah, itu bisa sampai ke situ. Nah, jadi yang namanya forensik itu dia tidak bekerja sendiri ya, anak-anak. Dia membutuhkan jasa dari berbagai bidang ilmu ya, termasuk tadi palinologi, biologi tumbuhan yang nanti Bu Kumala akan jelaskan, mikrobiologi ya kan, mungkin ada patogen apa atau tadi dia habis minum apa. Nah, itu semua sebenarnya bisa bisa diperiksa ya dari situ. Mungkin ada anak-anak yang mau tanya live ya. Kalau misalnya mau tanya live juga dipersilahkan sebelum kita kahut. Kalian boleh turn on mic. Dari Bapak Ibu Guru juga dipersilahkan jika ada yang mau bertanya secara live, tidak mau mengetik di slide, mau tanya live juga boleh ya, kami mempersilahkan. Bu Endah, apakah ada tambahan nih Bu? Atau Eh, sudah cukup? Mungkin tadi tambahan Pak Budi menjelaskan bioforensik ya. Jadi dulu Pak Budi waktu S2 di biologi juga kan, nggih? Iya Bu, iya betul. Nah, S1-nya di nah biologi. sekarang pas kebetulan tuh ada mata kuliah bioforensik. Saya salah satu pengajarnya, Bunikennya koordinator ya. Jadi itu kalau nggak salah angkatan 98 atau 96 eh, lulusan Fakultas Biologi itu kerja di forensik, jadi di kepolisian ya. Jadi salah satunya tadi, jadi banyak hal mengenai forensik itu bisa dilihat. Tadi dari polennya bisa, kemudian dari segi tadi manusianya, jadi misalnya contohnya dilihat dari DNA-nya, kemudian contohnya itu kasus kematian karena pemberian sengaja apa bahan kimia ataupun mikrobia yang menghasilkan racun seperti itu ya. Nah, itu mikrobia yang berperan. Jadi sebagai tambahan juga tadi mengenai bioforensik itu memang uh, intinya pekerjaan di dalamnya itu melibatkan banyak instansi, tetapi biologi tetap bisa join seperti itu. Salah satunya tadi ada alumni yang bekerja di sana juga seperti itu. Gitu, Oh, Pak Budi. Jadi supaya nggih. siswa paham juga ya. Ternyata memang Iya,
ada seperti itu. Oke. Oke, betul betul sekali ya anak-anak. Jadi banyak sekali alumni juga yang bekerja di kepolisian gitu ya, membantu di bagian biologi forensik. Nah, itu tekniknya banyak, ada yang nanti dengan molekuler, DNA-nya ya dan lain sebagainya. Nah, di UGM sendiri kalau di prodi S1-nya tuh kita ada mata kuliah internship atau kerja praktek. Nah, kerja praktek itu salah satunya tadi bisa misalnya dengan Polri di bagian lab biologi forensik. Nah, itu kalian bisa tuh apply ke sana. Kalau memang sedang ada posisi yang membutuhkan untuk dibantu adik-adik mahasiswa misalnya, biasanya mereka akan menerima gitu. Jadi nanti di sana kalian juga bisa belajar gitu. Sebetulnya tuh kalau sama ini kalian nonton di film gitu ya, di X-Files, di Netflix gitu ya, banyak film-film gitu. Sebetulnya kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Nah, itu kesempatan kalian merasakan tuh di kerja praktek itu. Ya, nanti ada lagi seminar, ada lagi skripsi ya, mata kuliah yang tidak hanya teori, Nak. Jadi di S1 itu kita ada juga prakteknya ya. Baik itu di sesi lab, nanti juga ada sesi yang misalnya kalian magang atau kerja praktek tadi dan itu ada nilainya gitu. Ya, anak-anak. Nah, sekarang supaya kalian tidak bosan, kita coba main Kahoot ya. Sebelum ke sesinya buku malah, kita jeda dulu dengan bermain game berikut ini. Silahkan kalian masuk ke link berikut. Sebentar ya, nak. Nah, ini ya, Bapak ketik di chat box ya. Di situ kahoot.it ya. Kemudian pinnya adalah 6739377. Ya, di sini silahkan kalian boleh tim ya dengan teman-temannya. Pertanyaannya Bapak ambil dari slide-nya Bu Dr. Indah ya. Tadi sudah dijelaskan banyak. Nah, sekarang Bapak mau cek nih, anak-anak semua dengerin nggak tadi waktu dijelaskan sama beliau? 5 menit ya, Bapak tunggu. Anak-anak silahkan masuk. Ke aplikasi juga boleh. Kalau kalian sudah download, biasanya langsung masukkan PIN, terus kemudian tulis namanya ya anak-anak. Dimohon anak-anak untuk join ya. 6739377. Kita pertanyaannya singkat saja sih, hanya 12 pertanyaan ya anak-anak. Jadi tidak terlalu panjang dan pertanyaannya juga tidak terlalu susah ya. Nah, di sini sudah ada kelompok pertama, Aurel dan Hikari. Terima kasih sekali. Bagi yang lain, silahkan bergabung ya anak-anak. Boleh ya, ini terbuka untuk semua, baik kelas IPA maupun kelas IPS. Ya anak-anak. Kelompoknya Raisa juga sudah masuk di sini. Terima kasih sekali. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada tim VP. Bapak tunggu lagi ya, Nak, supaya lebih banyak partisipannya, jangan hanya 2. Yang SMA silahkan Anda join. Ya, silahkan PIN-nya itu diketik ya, 6739377. Alessandro, terima kasih. Baru 3 tim, Bapak tunggu lebih banyak. Ayo anak-anak untuk menyingkat waktu supaya kita bisa segera selesai. Supaya kalian tidak bosan ya, jadi Bapak sudah bikinkan hands-on biar nggak terlalu bosan atau bagaimana ya. Ayo silakan. Ya, mohon aktif ya anak-anak semua.
Yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. 10 IPA, 10 IPS, 11 IPA, 11 IPS, 12 IPA, 12 IPS ya. Kelasnya kan ada banyak ini sebetulnya. Dimohon keaktifannya anak-anak. 6739377 ya. Silakan Anda join. 2 menit lagi ya, jam 11 Bapak start gamenya ya. Bapak Ibu Guru Wali Kelas mohon bantuannya untuk mengingatkan siswa-siswinya join permainan virtual berikut di kahoot.it dengan PIN 6739377. Ada sedikit souvenir dari UGM nanti untuk yang ikut kuis ini. Ya, terima kasih Bu Kumala, terima kasih Ibu. Ya, jadi anak-anak ayo sudah dimotivasi loh oleh Bu dosennya, anak-anak SHB pasti bisa, ayo nak ikut. Ya, jadi kalau nanti misalnya jadi juaranya ya, Bapak screenshot, nanti Bapak titipin ke Bu Mel sama Bu Agnes, ini juaranya, nanti akan kita kasih souvenir ya. Eksklusif loh, itu dikirim dari Jogja loh buat kalian loh ya. Terima kasih sekali ibu-ibu dosen sudah mau repot-repot nyarikan souvenir untuk anak-anak semua. Ayo nak, semangat. Ya, mumpung ada ya Lin juga sudah bergabung. Terima kasih. Ayo lagi, silakan siapa? Jangan hanya 4 tim nih, Bapak expect untuk banyak yang join ya. Sudah jam 11? Sudah, kalau nggak ada Bapak ini ya, langsung start ya, karena waktunya supaya tidak habis. Ya, oke 5 ya, 5. Ada lagi yang mau masuk atau sudah? Sudah cukup? 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Ya, ini pertanyaan pertama. Which one belongs to a cellular microorganism group? Ya. Jadi yang mana yang merupakan mikroorganisme tetapi dia aseluler ya, tidak memiliki struktur sel ya. Yang saat ini lagi jadi ini ya, lagi viral, dianya sendiri lagi viral tuh diberitakan di mana-mana. Anak-anak tahu nggak apa itu? Ya, jawabannya virus ya. Jadi virus itu ya kalau kamu misalnya lihat, dia strukturnya sederhana ya, seperti ini. Tapi sebetulnya dia nanti perangkat selulernya termasuk ribosom dan lain sebagainya itu biasanya dia hijack dari host cell ya atau sel inang ya. Nah, ini juga masih menjadi perdebatan ya oleh ahli biologi sendiri ya, ahli evolusi mikrobiologi itu berdebat kalau gitu tuh batas kehidupan itu di mana ya kan? Kehidupan itu muncul di mana apa yang bisa dibilang hidup ya. Sel ini ya, virus ini ya, dia bisa dibilang menyerupai makhluk hidup kalau dia sudah dapat sel inang, ketika dia sudah aktif bereplikasi. Nah, tapi kalau misalnya dia nempel di meja gitu, atau dia tidak masuk ke sel inang ya, bisa dikristalkan. Nah, itu kadang justru ciri-cirinya by definisi operasional, jadi mendekati definisinya benda mati. Udah mulai belum? Sudah, Raisa, tadi sudah nomor 1. Sudah mulai. Raisa sudah join kah, Nak? Sudah? Sudah join ya. Nah, jadi kalau misalnya di situ kalian lihat, ya struktur virus ini memang beda dengan struktur bakteri atau sel hewan ataupun sel tumbuhan ya, sehingga ini masih menjadi perdebatan ya. Tapi saat ini klasifikasinya dia masih aseluler, walaupun virus itu tetap jadi salah satu objek studi dalam mikrobiologi. Itu salah satu yang dipelajari adalah virus ini ya. Nama disiplinnya virologi ya, disiplin ilmu virologi itu spesifik dia belajar virus ya anak-anak.
Nah, itu ya. Jadi virus ini memang kedudukannya dalam tree of life dia sangat-sangat spesifik ya. Dia tadi kalau misalnya di presentasinya Bu Indah itu apa? Ada bakteri, hewan, tumbuhan. Nah, virus itu biasanya dia digambarkan sebagai liana ya. Jadi apa ya, kayak semak-semak gitu yang di sekitar pohon kehidupan itu. Karena dia tidak masuk kemana-mana. Dia nggak masuk ke lima-lima itu nggak masuk ya. Itu virus. Nah, ini yang memimpin sementara ini Lin ya. Raisa silahkan untuk apa jawab ya. Nah, kemudian yang kedua, which of these two belongs to prokaryotes group? Nah, ini tadi sudah disampaikan ya, berdasarkan sistem klasifikasi yang terbaru. Ya, anak-anak. Jangan hanya 2, 3, 4 ya. Ayo, jawab semua. Nah, kalau kalian masih ingat ya tadi ya ini apa memperhatikan ya berarti hanya satu yang salah ya. Archaea dan Eubacteria ya. Ini yang sistem klasifikasi terbaru ya. Itu ya. Jadi Archaea itu golongan bakteri-bakteri yang ini ya halofilik, termofilik, termoasidofilik ya. Dia khusus ya karena kekhususan di dalam sistem genetika molekulernya dia dipisahkan itu dari bakteri-bakteri yang lain. Nah, kita dinamailah oleh ilmuwan namanya Archaea ya. Itu juga nanti kalau kita periksa strukturnya dia akan beda lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mengkarakterisasi apa misalnya koleksi baju gitu ya. Nah, baju itu kan juga begitu ya. Ada yang dia apa namanya tren kekinian itu yang bajuku yang ini ada yang bajunya tuh model-model retro, model-model lama. Nah, itu juga begitu dengan biologi itu juga apa namanya ilmuwan itu mengkelompokkan. Jadi ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini dengan berbagai karakteristik yang ada. Ya, anak-anak. Ya, semuanya sudah jawab ya ini ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Why is yeast used in bread making? Nah, ketika bikin apa namanya roti itu ya, kenapa kok dibutuhkan jasa atau peran dari mikrobia ya yang namanya yeast gitu ya? Kalau bahasa sehari-harinya kalian di dapur kenalnya apa? Vermipan ya. Vermipan tuh brandnya. Nah, Vermipan itu sebetulnya isinya adalah yeast ya atau hak amir atau sel apa tuh jamur uniseluler ya kalau kita ngomong jamur itu kan luas sekali. Nah, sebenarnya apa ya kamir ya sel kamir. Nah, itu karena tadi ya kalau kita lihat di sini, nah ini dia akan menghasilkan fermentasi itu menghasilkan CO2. Nah, CO2 itu ya ragi kalau orang menyebutnya ragi ya. Ragi itu ya itu dia menghasilkan CO2 itu dia bisa menyebabkan adonan mengembang ya. Terima kasih Bu Agnes sudah di ini ya. Jadi itu ya kalau misalnya saat pembuatan roti itu yang dibutuhkan adalah gasnya ya, gasnya. Nah, jadi gasnya itu membuat roti ngembang supaya tidak bantet ya. Ada yang suka bikin donat di rumah. Nah, donat itu supaya dia bisa mengembang ya, mengembang dengan baik itu juga harus apa waktu kalian bikin itu ya yeastnya itu dikeluarin dari kemasan tuh harus benar suhunya pakai air anget atau apa supaya nanti yeastnya tuh aktif karena di dalam sel ragi itu isinya enzim. Nah, kalau kalian ngelarutinya pakai air dingin atau pakai air mendidih, nah itu yeastnya mati ya, nanti akhirnya donatnya gagal jadi bantet ya karena yeastnya udah keburu mati ya. Nah, yeast ini juga kalian apa kalau nanti lihat apa sape singkong itu ya, kalau orang Sunda bilangnya peyem. Nah, itu dia juga menggunakan yang namanya ragi ya. Jadi ragi itu dia dipakainya banyak, bikin roti pakai ragi, bikin tape ketan, tape muntilan, bikin apa tuh tape yang kuning itu ya, itu semuanya pakai ragi. Ya, nah di situ. Makanya kalau makan tape itu kan ada rasa yang agak apa alkohol sedikit. Nah, itu juga dari situnya. Tapi kalau dalam bread making itu yang dibutuhkan bukan si alkoholnya ya, karena nanti alkohol ini ketika dia digoreng atau dia ditaruh di oven dia akan volatil ya. Biasanya dia lepas hilang ya. Jadi bukan makan roti terus jadi mabuk enggak, karena tadi biasanya kadar alkoholnya itu sedikit sekali terus dia hilang. Beda dengan tadi wine. Kalau wine dia justru alkoholnya yang kita cari ya anak-anak ya. Nah, itu.
Nah, ini sekarang yang lagi booming ya. Tadi Bu Endah juga sudah bilang. Kira-kira apa ini? Ini gampang sekali. Anda menyemprot tangan dengan apa itu? Alkohol gel ya. Itu masuk kalau secara mikrobiologi metode sterilisasi apa? Fisika, kimia, atau biologi, atau biokimia. Nah, tadi juga sudah disinggung. Iya, kimia ya anak-anak ya, karena dia menggunakan zat kimia ya. Walaupun hati-hati kalau kalian terlalu sering, itu nanti kulitnya bisa kering ya. Jadi di kulit kita tuh juga ada yang namanya ini, apa namanya? Moisturizer alami ya. Nah, itu. Jadi alkohol itu kan dia sifatnya dehidrasi ya, dia menarik air. Makanya biasanya kalau sekarang itu dicampur pakai aloe vera ya, biar apa antibakterialnya jalan tapi sel-selnya kita nggak ikut kering. Karena kalau cuman alkohol saja biasanya nanti sel kita jadi epitel kulit tuh jadi kering gitu ya. Kulitnya pecah-pecah terutama yang sensitif. Nah, ini Raisa memimpin, Alessandro ya, kemudian ayo yang lain segera. Nah, ketika kalian punya adik bayi ya, misalnya kalian mau bikinin susu di dalam dot, itu harus direbus semua tuh. Nah, itu namanya metode sterilisasi apa ya? Tadi juga Bu Endah sudah bilang. Jadi dotnya direbus dulu, sendoknya direbus dulu ya, supaya semua steril. Ya, itu namanya metode sterilisasi secara fisik ya, anak-anak. Walaupun ini juga jadi ini ya, dua sisi mata uang. Dulu Bapak sudah pernah cerita ya, tuh salah satu profesor Bapak, Prof. Endang itu dulu pernah cerita ya, waktu zaman punya anak karena beliau itu dosen mikro, semuanya steril. Akhirnya anaknya nggak bisa BAB gitu ya. Terus katanya dokter jangan terlalu steril gitu ya. Nah itu jadi memang itu harus imbang ya. Kita nggak apa ada butuh yang namanya jasa bakteri baik ya anak-anak. Yang namanya bakteri itu nggak semuanya jahat. Ada bakteri yang justru dia membantu pencernaan kita. Justru kalau misalnya tidak ada bakteri itu, kita jadi apa? Susah mencerna makanan ya, atau jadi sembelit, atau jadi gangguan-gangguan apa ya itu. Sehingga memang disitulah ya peranan bakteri. Cuman memang itu jumlahnya tidak boleh terlalu ini ya. Kalau nanti yang patogennya banyak, akhirnya tadi jadi sakit dan lain sebagainya ya. Jadi kolik ya itu kan. Nah itu. Makanya itu kenapa juga salah satunya harus disterilisasi ya. Jangan kotor, airnya yang bersih, alatnya yang bersih ya. Tapi juga satu sisi jangan sampai steril sekali ya itu. Nah, kemudian yang nomor 6 ini adalah yang juga aktif dilakukan ya. Kalian pergi ke mall, biasanya lihat lantainya dipel, jendelanya itu terus dibersihkan ya. Kalau kalian belanja ke supermarket tuh trolinya pasti sama cleaningnya itu diusap-usap terus. Nah, itu dia masuk metode sterilisasi apa? Nah, pertanyaannya mudah kan sebetulnya. Tapi kenapa ini anak-anak kok banyak yang tidak ikut ya? Sebenarnya mudah ini pertanyaannya ya. Ya, itu metode sterilisasi kimia ya. Nah, walaupun sekarang ini juga kalau misalnya kalian lihat di ini, atmospheric scientist tuh di CDC bilang ya, itu tidak perlu ya. Jadi sekarang orang ini kan mass hysteria ya, apa-apa sedikit-sedikit 5 menit alkohol. Itu juga lama-lama nanti tangannya kering. Nah, semprot-semprot kayak gini nih, kalau atmospheric scientist bilang itu juga nanti lama-lama kitanya juga yang kena ya, terlalu dikasih alkohol kita hirup kita jadi kanker atau apa ya. Jadi kalau desinfeksi itu seperlunya aja ya. Kita kan nggak kerja di lab ya, istilahnya kemana-mana juga ini ya. Jadi kita masih punya kekebalan tubuh. Jadi nggak terlalu jangan terlalu paranoid ya. Kadang bapak tuh juga kalau pergi pergi ke mall gitu, kitanya lagi makan gitu, orang di depan ini bawa semprot gitu lah. Terus kan masuk ya kita makan gitu, jadi baunya bau pengharum ruangan. Waduh kok kayak gini gitu ya. Kadang orang jadi nggak masuk akal gitu loh. Apa-apa pingin semua disemprot-semprot ya. Padahal itu juga sebetulnya kalau nggak imbang jadi itu ya anak-anak. Semua tuh harus pada porsinya. Nanti kalau nggak imbang jadi kitanya yang kena. Nah, di sini juga ada kasus ya, a bus in China is disinfected using UV light ya. Nah, ini. Jadi sebelum bisnya itu berangkat, di dalam pool bisnya itu mereka kasih lampu UV. Jadi biar lebih bersih atau apa. Nah, itu kalau pakai lampu UV itu metode sterilisasi apa ya anak-anak ya?
Nah, itu metode sterilisasinya sterilisasi fisika ya. Jadi secara fisik ya, di apa fisika kalian belajar ya, monokromatis, polikromatis. Nah, itu panjang gelombang tertentu ya. Itu dia ternyata efektif ya untuk menghambat pertumbuhan bakteri ya. Ada yang bakteriostatik ya, ada yang bakteriosidal, ada yang dia menghambat, ada yang dia berhasil melumpuhkan. Walaupun kalau pakai UV ini ya, tadi kalian amati ketika dia di UV seperti ini tidak boleh Anda masuk ya. Jadi kalau misalnya besok kalian kerja di lab ya, kalau labnya itu di steril, kita di luar. Kalau misalnya Anda masuk, ini UV ini juga bahaya buat selnya manusia ya. Kita bisa di kanker kulit, terus apa ya. Makanya biasanya kalau misalnya ruang operasi itu besok kamu jadi dokter, kalau misalnya sebelum operasi di UV dulu. Di UV di ozon, di dalamnya jangan ada siapa-siapa. Nanti kalau lampunya sudah mati, berarti UV-nya udah selesai, baru setengah jam kemudian perawatnya boleh masuk ya, terus alat-alatnya apa semua kayak gitu ya. Karena UV ini juga kuat ya, dia tidak cuman ke bakteri ya. Nanti salah-salah kalau kena ini juga sel manusianya jadi mutasi. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, soal yang ke-8, ini soal recall ya. Anak-anak masih ingat nggak? 5E itu tadi apa? Tapi yang urut ya, choose the one with the correct order. Iya ya, jadi di situ apa urutannya tadi ya, inokulasi ya, kemudian inkubasi, isolasi, inspeksi, dan identifikasi ya. Jadi inokulasi itu mengambil dari bahan. Misalnya Anda punya bahan makanan atau tadi ya urin atau apa, nah itu. Terus inkubasi itu dia apa namanya menyimpan atau apa ya kita nyebutnya menaruh dia dalam mengkondisikan ya, mengkondisikan dalam parameter fisikokimia yang tepat. pH-nya harus pas, suhunya harus pas ya. Nah itu sampai nanti dia bisa menimbulkan koloni. Nah nanti dari koloninya itu diisolasi ya, diisolasi ya. Ada metode isolasinya ya, biar dia nggak kecampur. Kita misalnya mau cari spesies A, ya berarti yang harus diisolasi itu yang spesies A aja. Nah tadi di situ yang dibilang Bu Indah tadi ya, karakter koloninya, terus dia diwarnai gimana itu yang apa namanya yang digunakan untuk isolasi. Seperti kalian ngelamar kerja ya, perusahaan itu membutuhkan orang dengan spesifikasi X, Y, Z. Nah, berarti nanti yang diisolasi itu hanya kandidat-kandidat yang punya tadi kualifikasi X, kualifikasi Y, kualifikasi Z. Nah, terakhir nanti diidentifikasi, oh dia itu termasuk ini ya, termasuk grade ini. Nah, seperti itu. Ya, anak-anak. Berikutnya kita masuk ke soal ke-9. Nah, ini ya. Jadi PCR. Nah, tadi ya metode spesimen pengambilan itu kan banyak. Nah, kalau PCR test itu dia dengan metode apa? Ini kalau kalian sudah pernah rapid test yang PCR itu ya, pasti sudah tahu. Ya benar ya, jadi dengan nasofaringeal ya. Jadi kalau kalian lihat di sini itu hanya sampai sini. Jadi kalau ada berita yang bilang jangan di swab PCR nanti otaknya bisa lubang apa segala macam itu hoax ya. Karena swabnya itu cotton budnya ini dia tidak menembus sampai ke otak ya, cuman sampai di nasofaring. Tapi karena nasofaring itu kan nggak terekspos ya, maksudnya jarang sekali ini. Nah makanya kadang kerasa sensitif ya untuk orang-orang tertentu ketika dicolok gitu dia kerasa sakit sedikit atau pingin mutah atau apa itu wajar ya. Tapi bukan berarti terus otaknya lubang dan lain sebagainya ya. Kalau kalian lihat di gambar sini, ini nggak sampai ke otak ya, dia cuman swab sampai sini saja. Ya itu ya anak-anak. Nah, kemudian yang soal berikutnya, antibody rapid test. Nah, kalau antibody rapid test tadi gimana ya? Spesimennya dia apa ya? Nah, kan ada PCR, ada rapid test. Nah, ini pengetahuan umum ya, soalnya mudah-mudah saja ya anak-anak.
Ya, ini jawabannya salah ya, karena sputum itu dahak ya, sedangkan kalau yang kita ambil di antibody itu dia adalah darah ya, sampelnya sampel darah, bisa dari ujung jari ya, biasanya apa kayak glukos tes itu diambil sedikit dari ujung jari ya, jadi bukan sputum ya, kalau sputum itu dia dahak ya. Nah ini belum ada yang benar ya soal ini. Oke, baik kita ke soal yang dua terakhir. Nah, mengapa bakteri itu berguna dalam bioteknologi? Nah, ini soal IGCSE ya, harusnya pada bisa ya. Nah, ya, jadi bakteri itu dapat membuat molekul kompleks ya. Itu dan dia reproduksinya cepat. Kemudian tadi tidak semua bakteri itu patogen ya. Ternyata ada loh bakteri yang membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih ya apa ada yang namanya tadi biofilm ya. Kalau misalnya kalian bikin kombucha itu ada yang namanya Scooby ya. Scooby ini bukan Scooby Doo atau apa ya. Jadi dia ini biofilm sebetulnya ya. Kalau misalnya kalian lihat ini isinya adalah apa bibit bakterinya itu ya. Ini di Tokopedia juga dijual ya. Kalau kalian mau bikin kombucha sendiri, itu ada ya ini Scooby. Tapi bikinnya hati-hati ya. Kalau nggak diikutin nanti dia jadi gagal ya. Ada instruksinya ya. Kemudian ini tadi coconut leather ya. Jadi di luar negeri itu tadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bu Endah ya. Nata de coco ya. Nata de coco itu kan dari air kelapa ya. Terus kemudian dia jadi selulosa. Nah, ini juga ada yang namanya bioleather. Sekarang ini kan isunya kan animal welfare ya, animal rights ya. Jadi orang tidak lagi kalau cari kulit itu bukan kulit hewan asli ya, tapi gimana yang produknya itu dia ramah ya, ramah bukan dari hewan, bukan dari apa. Nah, itu ilmuwan mengembangkan yang namanya apa? Ini bioleather. Jadi dia kulit sintetik tapi bukan dari hewan ya. Dari aktivitas mikrobia ini bisa jadi bahan kulit sepatu, tas ya. Nah, di Bandung ini juga ada ya namanya Milea itu. Dia kalau tadi itu dari air kelapa, ini dari miselium ya. Miselium ya. Jadi miselium ini ya ditumbuhkan dari ini nih apa substratnya dia pakai serbuk gergaji gitu limbah ya dari pabrik kayu terus untuk numbuhkan jamur. Nah, jamurnya itu diambil miseliumnya ya. Terus kemudian dibikin suatu kulit seperti ini ya. Jadi nanti dia nilai tambah di industri ya anak-anak. Oke, baik. Kemudian kita ke soal terakhir ya. Nomor 12. Which enzyme is used in fruit juice production to make the juice clear? Nah, kalau kalian pergi beli jus buah, itu kan dia masih dengan ampasnya ya, diminum dengan ampasnya. Nah, kadang ya kita pinginnya itu, kalau konsumen kan macam-macam ya. Ada yang maunya dia jernih, nggak mau minum seampas-ampasnya, khususnya jus apel ya. Apel itu kan kalau dia kena angin, dia jadi apa? Coklat ya, warnanya jelek ya. Padahal itu sebenarnya teroksidasi ya. Nah, kadang itu di treatment. Nah, dengan enzim apa? Nah, namanya tadi ya, Bu Indah sudah jelaskan. Kalau untuk clearing itu pakai pektinase ya. Jadi pektin itu salah satu jenis serat yang ada di selnya tumbuhan ya. Sehingga nanti ekstrak yang diperoleh itu dia bisa jernih seperti ini ya. Jadi kalau kalian bikin apple juice yang homemade itu kan masih ada ampasnya ya, buihnya. Nah, kalau kalian beli di supermarket itu biasanya wujudnya seperti ini. Bening ya. Nah, ini itu bisa bening seperti ini karena jasa enzim tadi ya, yang namanya pektinase ya. Jadi dia nggak lagi beda dengan yang homemade ya, sudah jernih. Nah, ini nanti kalau di luar negeri ya, itu bisa difermentasi jadi cider ya. Cider ini kalau sama orang apa UK itu di British atau di Irlandia itu mereka minumnya ini tadi ya. Karena kan kalau musim dingin mereka butuh sesuatu yang hangat. Terus kemudian juga mereka nggak ada asupan buah ya, jadi dengan buah yang ada biar nggak busuk ya udah dibikin jadi cider ini.
di jus, kemudian mereka ini kadang juga diekspor ya. Dapat duitnya devisa negara salah satunya dari sini ya. Makanya kita di Indonesia bersyukur ya, kita dilimpahi sinar matahari sepanjang tahun ya. Itu. Jadi mau bikin apa-apa aja sebenarnya kita lebih gampang. Kalau di luar negeri mau bikin apa, mataharinya nggak ada, mau jemur baju nggak kering ya, nggak ada matahari. Pakai mesin cuci ya, mesin pengering. Ya, kita lihat yang jadi juara siapa kira-kira. Ini juara ketiga, ini juara keduanya, dan ini adalah juara pertamanya. Oke, selamat ya anak-anak bagi yang juara. Nanti Bapak titipkan nama-nama ini ke Bu Agnes ya. Nanti hadiahnya biar Bu Agnes yang bagikan kalau sudah masuk sekolah. Ya. Baik, Bapak rasa itu untuk kuisnya. Kemudian kita ke acara selanjutnya saja. Ya, di sini Bapak akan bacakan CV dari pembicara kita yang ketiga, Ibu Dr. Kumala Dewi ya, singkat saja supaya segera masuk ke paparan. Ibu Dr. Kumala Dewi MSc/ST, Master of Science Studies, lahir di Magelang 8 April, saat ini sebagai Associate Professor dan Lecturer di Fakultas Biologi UGM. Berikut adalah background pendidikan beliau, menyelesaikan sarjana di Fakultas Biologi UGM pada tahun 1988, subject of interest fisiologi tumbuhan. Kemudian menyelesaikan studi master di Plant Science Department University of Tasmania di Hobart, Australia pada tahun 1994 dengan subject of interest plant hormones ya. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya tentang fitohormon, beliau ini pakarnya ya anak-anak. Kemudian studi doktoral diselesaikan di School of Biochemistry and Molecular Biology, Australian National University, ANU, Canberra, Australia pada tahun 2006. Berikut ini adalah employment history beliau sebagai Head of Laboratory di PT Suritani Pemuka tahun 89 sampai 90, tahun 93 sampai 94 sebagai sekretaris bilingual di DHV Consultant, dan tahun 95 beliau bergabung di Fakultas Biologi UGM sebagai dosen. Berikut ini adalah mata kuliah yang diajarkan oleh beliau: fisiologi tumbuhan untuk sarjana dan master, fitohormon untuk sarjana dan master, biologi sel molekuler untuk sarjana, praktikum fisiologi biji untuk level master. Berikut ini adalah Professional Association, anggota Asosiasi Biologis Indonesia tahun 89 hingga saat ini, anggota Australian Society for Biochemistry and Molecular Biology, anggota International Plant Growth Regulation Society, anggota Agroecology Study Center Gadjah Mada University, anggota Indonesian Natural Dye Institute, dan anggota Research Center for Biological Resources Management of Gadjah Mada University. Berikut ini adalah list publikasi beliau, ada banyak sekali, ya bisa dilihat di PPT yang ditayangkan, baik internasional maupun nasional, dan tentu juga dengan kolega dari berbagai fakultas ya, tidak hanya dari Fakultas Biologi, juga kadang ada yang dari teknik, teknologi pangan, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah grants and fellowships yang pernah beliau dapatkan. Salah satunya adalah NFT Fellowship tahun 2001 di Wageningen, Belanda, kursus mengenai teknologi biji dan pemulihan tanaman. Kemudian di Cekoslovakia, ini International Conference tentang Plant Growth Substance. Ya. Kemudian ini adalah pengalaman pembimbing KKN beliau ya. Salah satunya adalah kultivasi tanaman krisan, kemudian pelatihan pembuatan pupuk biologi di Seruni Pakem Kaliurang, kemudian juga pelatihan di Great Giant Pineapple yang ada di Lampung, dan juga pembimbing mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman yang ada di Purwokerto di bidang hormon, agrikultur, dan hortikultur. Ya, baik, waktu dan tempat selanjutnya saya persilahkan Ibu Dr. Kumala Dewi, dipersilahkan.
Terima kasih Budi untuk pengenalan dari CV saya. Terima kasih. Saya langsung saja share slide saya. Maaf. Atau mungkin saya bisa bantu present Ibu, Ya, nanti Ibu tinggal bilang ke oke. saya. Ya. Baik, Apakah udah bisa terlihat? yang dari buku malam belum Bu? Belum terlihat. Iya, iya. Nah, sekarang sudah Bu. Ya, Oke. Bentar nih di saya juga masih loading. Oke, sudah terlihat ya. sudah Ibu. Ya, terima kasih. Saya mulai aja. Jadi untuk topik saya ini saya akan melanjutkan ya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dia. Oh maaf Bu Endah, maaf Bu Endah Retnaningrum ya. Jadi beliau tadi sudah memaparkan tentang pentingnya belajar dalam bidang biologi. Mungkin dari sekian banyak siswa di Harapan Bangsa ya ada yang minat biologi ya, ada yang minat yang lain ya. Mungkin mikir biologi kok susah sekali, banyak hafalan seperti itu ya. Nah ini saya ingin menyampaikan sedikit ya mudah-mudahan nanti bisa sedikit menambah lagi wawasan adik-adik semuanya bahwa belajar di biologi itu sebetulnya menarik ya dan bisa kita dari belajar biologi itu kita membudayakan kita itu jadi makin punya passion atau punya suatu ketekunan ya dan kita selalu ditantang untuk bisa berpikir kritis dan ingin tahu ya tentang apa yang ada di sekitar kita. Nah, untuk biologi sendiri itu kan adik-adik juga sudah paham ya biologi itu ilmu yang mempelajari semua kehidupan ya all living things ya tadi sudah dijelaskan dari mikrobia, kemudian dari hewan, tanaman, bahkan nanti sampai lingkungan ya, semua tercakup dalam studi biologi. Kemudian juga all life process ya dari tingkat seluler, jaringan ya, kemudian nanti organ sampai ke organisme, baik itu hewan, tumbuhan, juga tadi mikrobia yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian juga tercakup dalam biologi itu mengenai habitat of living things ya. Kita bisa mempelajari mungkin kehidupan di lingkungan rawa atau mungkin sabana ya. Kemudian juga mungkin di hutan seperti itu ya. Bagaimana mekanisme interaksi yang terjadi di antara makhluk hidup itu di habitat yang berbeda. Ya termasuk juga cakupan dari mata kuliah biologi yaitu tentang history of living things. Nah ini yang minat dengan teori-teori evolusi ya bisa belajar lebih banyak nanti tentang history of living things di biologi. Kemudian juga the future of living things. Nah ini sesuatu yang menjadi tantangan manusia terus menerus ya ke depan kita manusia itu kan selalu berusaha untuk ya memperoleh suatu kehidupan yang lebih baik ya kita tadi dari paparan tentang mikrobiologi banyak hal ternyata yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia ya bahwa dengan jasa mikrobiologi itu ada yang dipakai untuk kesehatan untuk bahan makanan dan yang lain-lainnya. Kemudian tidak menutup kemungkinan dari organisme yang lain, terutama nanti kalau dari bidang saya itu tumbuhan itu banyak hal yang bisa terus menerus dipelajari ya yang terkait dengan tumbuhan ataupun bagian lain dari biologi ini. Jadi mungkin tidak akan habislah
hal-hal yang bisa diteliti dalam bidang biologi ini. Ya, tadi juga sudah dijelaskan ya anak-anak bahwa untuk Kingdom of Living Things itu tadi ada archaea, bakteria, kemudian juga jamur, hewan dan tumbuhan. Nah, saya memang sejak kuliah di biologi itu juga tertariknya dengan tumbuhan ya. Kenapa saya tertarik dengan tumbuhan ini? Mungkin ada sedikit cerita. Ketika saya SD itu guru biologi saya itu sering cerita-cerita ya, dan dia memang bisa membuat saya tertarik dengan ilmu biologi dan terutama tanaman. Dia bilang sehebat apapun manusia kita tuh tidak bisa ya. Misalnya kita pangkas daun, kemudian kita buat daun sintetik ditempelkan di tanamannya itu kan tidak bisa menyatu gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa walaupun kita manusia itu bisa belajar setinggi-tingginya, tapi tetap ada Tuhan yang Maha Kuasa yang kalau kita mau mempelajari yang terkait dengan makhluk hidup itu pasti ya kita bisa mempelajari banyak hal, tapi ada satu batas di mana kita itu tetap harus mengakui bahwa ada yang Maha Kuasa yang terlibat dalam semua proses kehidupan. Nah, terutama kalau tanaman itu kan kaitannya sangat penting untuk sumber pangan, karena tanaman itu satu-satunya organisme ya yang bisa mengubah sinar matahari itu foton yang dari cahaya matahari, energi fisika itu dengan klorofil yang ada di daun itu bisa dirubah menjadi suatu energi kimia. Dan dari tanaman banyak produk-produk senyawa nanti yang bisa dimanfaatkan untuk manusia maupun untuk hewan seperti itu. Nah, ini juga di slide ini cakupan dari ilmu biologi itu kita bisa membahas ya dari level yang paling kecil ya, dari molekulnya, kemudian dari selnya. Nah, sekarang apalagi ya dengan ilmu bioteknologi itu kita mempelajari sel, kita sudah bisa melihat gen-gen apa saja yang bisa diatur ya dalam sel-sel itu, baik sel tumbuhan, sel hewan, bahkan mikrobia ya. Kita bisa memanipulasi gen-gen tersebut hingga yang bermanfaat bisa ditingkatkan ekspresinya, yang tidak bermanfaat bahkan bisa dihilangkan ekspresinya seperti itu. Kemudian untuk level semakin kompleks berupa tisu atau jaringan, organ ya, kita bisa mempelajari body system ya, ini terutama terkait ya nanti dengan ilmu fisiologi ya, baik fisiologi hewan, tumbuhan ataupun fisiologi mikroorganisme tentunya juga ada ya. Kemudian organisme itu bagaimana sistem ya ini mungkin yang terkait kalau di biologi itu ada laboratorium taksonomi juga ada sistematika hewan itu juga nanti masing-masing saling terkait ya mempelajari tentang baik tumbuhan atau hewan. Kemudian untuk populasi ini terkait biasanya dengan ilmu-ilmu ekologi ya, hubungan hewan tumbuhan seperti itu dalam suatu komunitas ya, dan juga nanti dalam suatu ekosistem. Jadi kajian biologi itu sangat luas sekali ya, karena makhluk hidupnya yang bisa diamati itu sangat beragam. Apalagi Indonesia terkenal sebagai mega biodiversity-nya ya, dan belajarnya itu terserah mau yang level paling kecil di tingkat seluler maupun di ekosistem seperti itu. Nah, untuk pentingnya mempelajari biologi ya, kenapa saya ini mengajak ya adik-adik sekalian untuk semakin minat dengan biologi, karena ya dalam hidup ini kita selalu ada ketergantungan ya. Jadi semua makhluk hidup akan tergantung satu dengan yang lainnya. Kemudian human existence itu depend on the existence of other living things on earth. Ya, kita setiap hari harus sarapan ya. Kita ada yang sarapan roti, mungkin sereal, yang
kita orang Jawa biasanya kalau nggak makan nasi rasanya belum makan, gitu ya. Nah, semua itu bahan makanan kita kan juga harus peroleh dan itu kita manusia harus membudidayakan. Nah, dalam proses budidaya itu banyak tantangan yang harus dihadapi ya karena pada saat menanam pun tanaman sendiri sebagai organisme yang tidak bisa pindah tempat, dia juga banyak menerima cekaman ya, baik cekaman biotik, ada serangga, ada hama yang menyerang, mungkin ada cekaman abiotik dari mungkin tanaman. Ya, sekarang ini banyak lahan-lahan yang tercemar ya, jadi ada cekaman abiotik dan kita manusia harus mengupayakan bagaimana kalau kita melakukan budidaya untuk tumbuhan itu semua kondisi yang diperlukan juga baik seperti itu sehingga hasilnya baik, ketahanan pangan bisa tercapai ya, harga pangan juga murah seperti itu harapannya. Untuk berikutnya ya jadi untuk manusia kita banyak keperluannya ya untuk food, untuk kesehatan kita juga tadi sudah dijelaskan Bu Indah juga bahwa dalam bidang mikro pun ada yang bermanfaat bisa untuk bahan obat ya, dan dari tanaman juga ada banyak jenis-jenis tanaman bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat. Nah, ini juga bisa dipelajari di biologi ya, kita bisa menganalisis, misalnya yang terkait dengan kondisi saat ini ya, pada saat pandemi kita harus berusaha hidup sehat, perlu vitamin ya, perlu mungkin antioksidan ya, senyawa antioksidan dan banyak jenis-jenis sayuran, buah-buahan yang bisa kita pilih yang mana buah atau sayuran itu mengandung banyak vitamin, banyak antioksidan sehingga mendukung kesehatan kita. Nah, untuk bahan pakaian, clothing itu juga kita perlu ya karena ya untuk bahan pakaian kita sehari-hari ada yang dari benangnya itu ada yang dari kapas, bahkan sekarang ada yang dari serat nanas, serat bambu ya. Kita terus berinovasi ya sehingga sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Untuk energi kita juga perlu energi, bahkan sekarang produksi energi yang terbarukan itu juga suatu isu yang penting ya, di mana kita tahu kalau bahan bakar yang dari fossil fuel itu kan suatu saat mungkin habis ya, dan kita manusia juga berupaya bagaimana bisa menghasilkan energi yang bisa terbarukan. Nah, banyak hal yang bisa diupayakan misalnya dengan mengubah materi-materi dari tanaman ya menjadi bioetanol seperti itu ya. Bahkan bisa juga membuat biodiesel ya. Nah, ini juga bisa dipelajari di biologi. Tadi proses pembuatan bioetanol juga melibatkan mikroorganisme ya karena harus menghasilkan alkohol seperti itu, dan kalau mau produksi energi terbarukan itu kan kita juga harus mengupayakan istilahnya bahannya ya, materialnya supaya kita bisa terus produksi misalnya bioetanol seperti itu ya. Nah, kalau kita misalnya sudah punya mesin bioetanol tapi kemudian proses produksinya terganggu, misalnya suplai awalnya itu mungkin beberapa tahun yang lalu itu banyak digencarkan ya ini pembuatan bioetanol ya, bisa dari ketela pohon atau umbi-umbian yang lain atau mungkin juga bahkan dari mikroorganisme yang algi juga bisa ya. Nah, itu juga kan harus materialnya itu ada terus seperti itu ya sehingga produksi bioetanolnya bisa berkelanjutan. Nah, ini juga hal-hal seperti ini kalau adik-adik tertarik bisa dipelajari di biologi. Ya, untuk kebutuhan shelter ini bangunan ya, untuk bangunan kita juga butuh kayu-kayu yang bagus. Nah, itu juga perlu ya diupayakan tanaman bisa tumbuh tegak, lurus, batangnya bisa untuk bahan kayu yang bagus itu. Nah,
gimana kita bisa mengupayakan tanaman yang tumbuh bagus itu bisa dipelajari di biologi. Ya, untuk pentingnya tanaman bagi hidup manusia, ini mestinya adik-adik juga udah tahu ya, tanaman itu bisa memproduksi oksigen. Jadi kalau di sekitar rumah kita punya banyak tanaman, itu rasanya lebih adem, seger gitu ya, karena oksigennya juga banyak gitu. Dan bisa kita rasakan kalau kita pergi ke suatu taman ya, taman-taman kota itu kan, kalau pohon-pohonnya sudah rindang itu rasanya sejuk dan segar gitu karena oksigennya juga cukup banyak. Nah, selain itu juga saya sebutkan tadi tanaman itu sangat bervariasi jenis-jenisnya ya. Ada yang bisa menghasilkan vitamin A, vitamin C, juga kafein ya, seperti yang di kopi, sehingga kalau kalian belajar mau ujian biar nggak ngantuk minum kopi gitu ya. Kok bisa kafein membuat kita nggak ngantuk seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti ini juga dipelajari ya di biologi nanti terkait dengan fisiologi manusia ya. Juga biokimia ya. Kafein itu kerjanya bagaimana mempengaruhi kerja otak ya, sel-sel di otak sehingga bisa membuat kita lebih segar, mata tidak mengantuk seperti itu. Nah, ini Pak Budi tentu guru kalian ini juga nanti mau belajar lebih lanjut ya terkait dengan minat beliau tentang neurobiologi ya gitu. Nah, ada juga tanaman yang menghasilkan obat lain morfin ya. Morfin ini sebetulnya senyawanya bermanfaat untuk obat-obat juga ya karena bisa menghilangkan rasa sakit. Cuma ya jangan disalahgunakan ya karena kalau digunakan tidak pada tempatnya itu bisa menyebabkan kecanduan. Ya, nah itu ya jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari mempelajari tentang tumbuhan. Nah ini masih terkait dengan pentingnya kita mempelajari biologi ya karena dalam ilmu biologi itu selalu ada advancement atau perkembangan ya. Jadi the first human learn things about nature just for basic survival ya. Kalau zaman dulu nenek moyang itu mempelajari tentang alam itu terutama ya untuk ketahanan istilahnya untuk survivalnya dia ya. Mungkin zaman dulu manusia hanya mengamati kalau tanaman A itu dimakan hewan kok tidak apa-apa berarti ya mungkin aman ya dimakan oleh manusia seperti itu ya. Nah, semakin maju perkembangan ilmu tentang tanaman dan hewan ini kemudian bisa berkembang seperti saat ini kita bisa mengupayakan suatu teknik budidaya ya untuk tanaman maupun hewan ya. Tanaman apa saja yang mengandung banyak gizi hingga bagus untuk konsumsi manusia seperti itu. Nah, kemudian semakin meningkatnya ilmu pengetahuan yang ada, nah ini juga membuat manusia itu bisa menghasilkan suatu solusi ya yang mungkin juga penting, terutama saat ini juga ya yang terkait dengan medical problem ya. Jadi untuk mengatasi COVID-19 ini, apakah bisa ya didukung dengan asupan makanan-makanan yang bergizi tinggi seperti itu ya sehingga imunitas kita terus baik ya. Nah, selanjutnya tadi saya bilang di depan ya pada judul presentasi saya ini dengan belajar biologi kita itu dilatih juga untuk punya suatu rasa ingin tahu ya yang terus-menerus seperti itu ya. Ada curiosity ya. Jadi dengan semakin belajar dan tahu ini tanaman ini bermanfaat misalnya ya bisa menghasilkan antosianin, zat warna ya ternyata dari sekian zat warna pada tanaman itu ada yang bisa dimanfaatkan mungkin untuk pewarna alami ya seperti yang sedang saya teliti saat ini saya mengembangkan tanaman rosella juga telang itu ya. Tanaman rosella itu mengandung banyak
kaliksnya ya, yang dikeringkan kemudian dibuat untuk teh itu ya, teh rosella itu bisa memberi warna tehnya itu merah yang menarik, dan ternyata dari rosella itu juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Nah, seperti itu ya, dan kita terus dituntut untuk bisa meneliti ya, gimana sih caranya supaya di rosellanya itu vitamin C-nya jadi lebih tinggi, gimana ya caranya ya, atau mungkin bagaimana supaya pigmennya itu antosianinya juga lebih tinggi kadarnya. Nah, itu semua bisa dipelajari juga di biologi. Nah, selain itu, human wonder about the relationship to other living things and the environment. Ya, sekarang ini kita semua merasakan ya adanya perubahan iklim global ya, yang menyebabkan mungkin temperatur udara kadang begitu tinggi sehingga kita merasa gerah ya, dan bagi makhluk hidup lain baik hewan atau tumbuhan mereka pun juga harus menyesuaikan. Nah, untuk tanaman budidaya kita juga perlu mengupayakan dengan adanya perubahan iklim ini supaya kita tadi ya saya sebutkan supaya bahan makanan yang kita perlukan setiap hari itu terus ada dengan harga yang murah, itu kan proses budidaya harus dijalankan dengan baik, dan petani harus milih benih-benih yang baik yang bisa toleran pada mungkin temperatur udara yang ada semakin tinggi gitu ya, udaranya panas, sehingga kan tanaman juga kalau udaranya panas itu melakukan transpirasi cukup cepat ya, kehilangan air, dan juga harus diupayakan sistem irigasinya itu baik seperti itu. Nah, itulah jadi saya sendiri mengalami dengan belajar biologi itu selalu ini ya, ada suatu tantangan untuk belajar terus, dan itu juga bagi yang memang menyukai itu jadi tidak membosankan seperti itu ya. Nah, sebetulnya ilmu biologi ini juga ada kaitannya dengan ilmu sosial juga ya. Ini bagi anak-anak yang mungkin di kelas berapa ya, yang IPS mungkin ya, terus apa kaitannya ya dengan saya yang belajar minatnya di IPS. Ada sebetulnya ya, seperti tadi yang saya sebutkan tentang kendala sekarang ini global climate change ya. Ini kan ada banyak aturan-aturan yang dibuat oleh berbagai negara ya, dan mungkin ada dari kalian yang dari bidang IPS besok mau sekolah di hukum itu juga. Nah, ini kalian bisa dengan mempelajari biologi juga hukum itu nanti bisa membuat suatu klausul-klausul lah tentang bagaimana mengelola lingkungan itu dengan baik ya, dan juga untuk negosiasi dengan negara-negara lain itu ya, bagaimana pengelolaan lingkungan supaya misalnya ada kebakaran hutan itu ya, yang biasanya dimasalahkan ya, kalau di Indonesia kan, kalau di Kalimantan atau Sumatera kebakaran hutan itu tetangga itu pada komplain ya, yang Malaysia atau Singapura. Nah, itu kalian yang paham biologi, paham ilmu hukum, mestinya nanti bisa mengembangkan suatu ya aturan-aturan lah yang bijaksana gitu. Ya, itu sedikit gambaran ya, bahwa sebetulnya ada kaitan juga untuk kalian yang minat di bidang social science, kalau punya pemahaman biologi bagus juga bisa dimanfaatkan. Ya, ini mungkin tadi sudah sambil saya jelaskan ya. Jadi ini new discoveries and better future. Jadi kita akan biologis itu walaupun sudah tahu banyak hal, tapi kita ini selalu punya rasa ingin tahu ya, untuk istilahnya meneliti hal-hal baru ya, dan semuanya itu tujuannya juga untuk meningkatkan kualitas hidup kita, dan juga untuk memastikan ya bahwa kehidupan masa depan itu juga baik ya, untuk kesehatan kita umat manusia juga untuk lingkungan itu tetap terjaga dengan baik. Nah, ini saya lanjut tentang biologi. Tadi kalau adik-adik nanti ada yang
eh, diterima di biologi UGM itu tadi sudah disebutkan ya, bahwa cabang ilmunya banyak ya. Ini hanya beberapa saja sih yang saya tampilkan di sini ya, yang utama terutama apa yang fokus apalah istilahnya yang memang harus dipahami ya dengan belajar biologi itu terkait dengan fisiologinya, anatomi, ekologi, kemudian mikrobiologi, genetik juga taksonomi. Walaupun tadi ada banyak ilmu lain misalnya yang minat tentang hewan bagaimana, mungkin ada pecinta burung ya, nah, itu ada juga ilmu yang khusus mempelajari tentang burung ya, kemudian kelelawar juga ada ya, di biologi itu ada dosen yang penelitiannya tentang burung, kelelawar, kemudian juga hewan lainnya, mesti itu yang Pak Ruri itu meneliti tentang katak ya, seperti itu. Nah itu yang minatnya tentang hewan. Nah kalau saya terus terang memang di bidang fisiologi yang tumbuhan. Nah di tumbuhan ini saya mungkin bisa katakan bahwa untuk belajar ilmu fisiologi itu mempelajari proses ya. Jadi fisiologi tumbuhan itu semua proses yang berlangsung di tanaman itu bagaimana itu akan tercover kalau kita belajar fisiologi tumbuhan. Jadi dari mulai biji itu berkecambah ya, gimana biji yang kayaknya benda mati ya, kalau kalian punya biji kedelai atau kacang tanah taruh di meja itu kan ya sudah, seberapa lama dia di atas meja kan diam seperti itu ya, sebenarnya nggak ada aktivitas hidup, tapi begitu ditaruh di tanah ada cukup air, ada cukup udara, ada cukup kelembaban, tahu-tahu mungkin dalam sehari 2 hari sudah muncul akar seperti itu. Nah itu hal yang berlangsung itu sangat menakjubkan ya, dan itu sudah banyak diteliti sampai ke level molekulernya, dan so far ini masih banyak hal yang belum kita tahu ya, kok bisa ya dalam ada biji yang bisa berkecambah hanya dalam waktu mungkin 2 hari 3 hari ya, tapi ada yang perlu waktu lama seperti itu ya. Nah itu kita terus belajar. Nah, kemudian untuk fisiologi itu juga banyak kaitannya dengan yang lain ya, dengan genetik misalnya ya. Kita tahu dari ceritanya Pak Mendel itu kan ada persilangan ya untuk kapri yang tanamannya menjalar cukup tinggi, tapi ada kapri yang dia dapatkan itu istilahnya dwarf atau kerdil. Nah, ternyata kalau disilang itu keturunannya ternyata berbeda juga ya, tergantung genetiknya nanti mana yang dominan seperti itu ya. Jadi ada yang tall, ada yang tinggi, ada yang dwarf, ada yang sedang-sedang saja seperti itu. Dan juga nanti warna bunga ya, kalau disilang-silang itu bisa muncul warna-warna baru yang menarik. Nah itu dari sisi genetiknya bisa diamati, dari sisi fisiologinya. Lalu apakah warna bunganya itu hanya secara genetiknya saja muncul warna merah atau pink seperti itu ya, yang mengatur apa? Nah, kita bisa meneliti, oh ternyata ada gen-gen yang menentukan pigmennya ya, yang mungkin pigmen itu juga nanti masih ada terkait dengan nutrisi yang diterima tanaman atau hormon yang dibuat tanaman seperti itu ya. Jadi dari mempelajari tanaman ini banyak hal yang saling terkait ya. Ya, masih tentang Mendel ini, mungkin adik-adik tahu ya yang belajar IPA bahwa dari hukum Mendel itu diketahui ada istilahnya pola pewarisan ya. Dan ternyata dari pola pewarisan yang ada pada tanaman itu bisa diaplikasikan ke manusia juga, sehingga sekarang diketahui ternyata penyakit-penyakit keturunan misalnya hemofili, kemudian sickle cell anemia itu juga kalau ditelisik itu memang mengikuti hukum pewarisan yang sama seperti yang diungkapkan oleh Mendel seperti itu. Nah juga ya ini dari penelitian Mendel itu ada peneliti lain yang namanya Pak Norman Borlaug, dia menerima hadiah Nobel ya karena
pada tahun 70-an dia itu melakukan penelitian yang berupaya mendapatkan varietas gandum juga barley ya, itu yang bisa memproduksi bulirnya itu tinggi sekali ya, sehingga dia jadi pemulia tanaman yang hebat karena menemukan varietas gandum dan barley yang bisa berproduktivitas tinggi. Nah, waktu beliau menemukan varietas baru ini dinamakan Green Revolution ya, karena setelah penemuan ini banyak negara yang ikut menerapkan menanam barley juga gandum, dan untuk padi juga ternyata sama ya, bisa didapatkan padi yang istilahnya semi kerdil tapi bisa menghasilkan panen yang tinggi, hingga di Institut penelitian padi yang di Filipina itu mereka mengembangkan itu, dan akhirnya benih padinya bisa ditanam di berbagai negara termasuk di Indonesia itu ya, yang IR64 itu. Nah, itu jadi dari penelitian genetik itu bisa dikembangkan ke arah pemuliaan tanaman juga. Nah, untuk yang plant fisiologi, mohon maaf sebentar ya, apakah masih terdengar ya? Masih Bu, nuwun sewu yang Oh iya. di WhatsApp itu Bu, nggih, Ya, notifikasinya oke. yang di. Ya, saya cepatkan aja, terlalu panjang mungkin ya. Jadi untuk plan fisiologi tadi sudah saya sebutkan tentang mekanisme ya, proses yang berlangsung dalam tanaman ya, banyak hal bisa dipelajari di fisiologi. Nah, ini terutama juga misalnya untuk bagaimana caranya membuat tanaman yang kerdil, bagaimana bisa mempercepat proses pematangan buah ya. Misalnya pada pisang itu, kemudian gimana bisa meningkatkan ukuran buah. Ya, kita mungkin kalau beli anggur itu suka yang gede-gede, yang tanpa biji. Nah, gimana cara memproduksi itu bisa dipelajari juga di biologi. Kemudian bagaimana caranya mensinkronkan waktu pembungaan ya, mungkin kalau dari antara kalian yang sudah pernah ke luar negeri, ke Australia, mungkin ke Belanda, sudah lihat flower extravaganza ya, di sana bagus sekali karena dari berbagai jenis bunga bisa mekar bersamaan, dan gimana caranya itu bisa dipelajari juga. Yang plant microarthropoda ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Endah ya, jadi tanaman itu organisme yang tidak bisa pindah tempat, dan dia bisa mendapat tekanan dari lingkungan, banyak hama juga yang menyerang ya, tapi juga ada mikroorganisme, dan di antara mikroorganisme itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan ya. Nah, ini contoh mikroorganisme yang menyerang tanaman itu ada ulat, ada mungkin semut ya. Tapi ada yang menguntungkan, kalau ada lebah, ada kupu-kupu itu bisa untuk membantu polinasi. Ya, ini seperti yang Bu Indah jelaskan tadi juga di dari mikroorganisme itu ada yang bermanfaat untuk tanaman ya. Mungkin yang bisa membentuk nodul pada perakaran itu bisa membantu penyerapan nutrien ya, mungkin juga memfiksasi nitrogen ya, tapi kalau mikroba yang patogen ya itu akan merusak jaringan tanaman, dan itu harus diatasi. Ya, jadi interaksi yang mempengaruhi tanaman itu bisa beneficial, itu membuat tanaman makin produktif, tumbuhnya baik, atau kalau yang deleterius ya harus diatasi ya, karena bisa mematikan tanaman. Ya, tadi juga sudah dijelaskan tentang PGPR, itu bakteri yang hidup di sekitar perakaran, biasanya berkoloni, kemudian keberadaan mikroorganisme ini sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, dan caranya bisa dengan fiksasi nitrogen, menghasilkan hormon, uptake nutrien ya, kemudian juga membentuk siderofor, tadi sudah disinggung oleh Bu Endah juga ya, dan untuk biocontrol. Nah, ini yang terkait climate change and agriculture. Nah, ini bisa kita yang belajar biologi
fisiologi ini juga ditantang ya untuk bisa memperoleh varietas tanaman yang toleran pada cekaman kekeringan seperti ini. Nah, caranya bagaimana ya? Karena dengan kekeringan itu biasanya produktivitas tanaman menurun. Ya, ya dengan metode bioteknologi ini bisa diupayakan ya ada tanaman yang diubah salah satu gennya ya sehingga dia resisten atau toleran ya pada kondisi cekaman kering. Ya, sehingga kalau dia terpapar kering, kemudian setelah disiram lagi dia masih bisa survive ya kalau ada drought resistant gennya. Tapi kalau yang tidak memiliki itu ya kalau sudah mengalami kering biasanya disiram itu akan mati, tidak bisa survive lagi. Yang berikutnya ini bisa dipelajari juga tentang biofortifikasi yaitu bagaimana membuat produk tanaman itu memiliki kualitas yang lebih tinggi ya misalnya beras yang tinggi zat besi, beras yang kaya vitamin A juga mungkin juga buah-buahan yang kaya antioksidan ya jadi macam tomat, stroberi dan yang lainnya. Nah, ini sedikit mungkin juga di biologi, di plant fisiologi kita bisa belajar tentang cara budidaya tanaman, misalnya dengan hidroponik, dengan aeroponik, ya mungkin juga dengan vertikultur, ya menanam secara vertikal, dan yang lagi tren sekarang ini tentang microgreen, ini juga bisa dipelajari. Untuk propagation, perbanyakan tanaman dengan tissue culture, dengan stek pucuk atau dengan proses perkecambahan biji yang normal itu juga merupakan cakupan belajar biologi khususnya fisiologi tumbuhan. Nah kemudian untuk sekilas pandang Fakultas Biologi UGM ini saya juga dapat slide-nya sudah agak lama ya dari pejabat yang lama ini. Ya ini kita di alamatnya di Jalan Teknika Selatan ya ini gambar beberapa gedung di biologi juga. Selain gedung kuliah ada museum juga, kemudian ada arboretum ya. Ini gambar Fakultas Biologi seperti ini. Nah ini salah satu sudut di biologi ya. Kemudian mainstream biologi untuk S1 itu tentang biodiversity dan environmental science. Kemudian yang functional biologi itu yang terkait fisiologi dan sebagainya. Kemudian mikro juga, kemudian ada molekular biology dan bioteknologi. Untuk laboratorium ada 11 ya, macam-macam laboratoriumnya. Ini yang gambar di sebelah kanan, salah satu pohon yang ada di arboretum. Ya, untuk academic development program, untuk lab tissue culture mungkin fokus dengan orchid, kemudian lab fisiologi tumbuhan, ada black rice, rosella, ya, kemudian genetik itu fokus dengan disease resistant, terutama untuk melon. Ini beberapa tanaman yang fokus diteliti di lab saya di plant fisiologi ya, black rice, red rice, rosella, kemudian bunga telang. Nah, kalau adik-adik nanti ada yang kuliah di biologi, ini tinggal di Jogja itu cukup menarik karena dekat dengan tourist attraction juga, ya bisa ke Prambanan, bisa ke Borobudur, bisa ke Keraton Jogja, ya bisa ke ke Gunung Merapi ya kalau pas aktivitasnya rendah ya kita bisa ke Kaliurang itu hawanya sejuk di sana ya. Mungkin juga yang suka rafting ini dekat ya di seputaran Borobudur Magelang bisa rafting at Elo River itu. Ya terakhir saya harap dari paparan saya dan Bu Indah tadi adik-adik di Sekolah Harapan Bangsa bisa makin tertarik ya dengan ilmu biologi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Budi. Ya, baik, terima kasih sekali Dr. Kumala Dewi atas paparannya, Ibu. Sungguh paparan yang bermanfaat dan juga menstimulasi anak-anak kita untuk bisa mempelajari ilmu alam gitu ya, dan tidak hanya untuk yang anak IPA saja ya, yang anak IPS juga Bapak sudah sering kali sampaikan, coba temukanlah apa yang menjadi keterkaitan gitu, bahwa sebetulnya ilmu itu luas ya, tidak terkotak-kotak. Yang namanya manusia itu bekerja
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi juga bersama-sama ya, berkolaborasi. Baik, eh, untuk pertanyaan yang ada di slide Bapak masih belum melihat ya pertanyaannya. Mungkin ada yang satu penanya dibuka kesempatan, ada yang mau live bertanya. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan. Ada yang mau bertanya dari siswa maupun Bapak Ibu guru, dipersilahkan. Dibuka satu penanya. Tidak ada. Raisa mungkin mau bertanya, sudah? Atau bagaimana? Oke, baik. Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan ke dalam acara penutupan dan juga serah terima sertifikat, mengundang Ibu Kristina Waryanti, Sarjana Pendidikan, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP untuk dapat menyerahkan Certificate of Appreciation. Kepada Bu Yanti, dipersilahkan. Terima kasih Pak Budi, terima kasih juga kami sampaikan dari keluarga besar Sekolah Harapan Bangsa Modern Hill. Terima kasih tak terhingga kepada Ibu Kumala Dewi dan juga Ibu Endah Retnaningsih. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu dan sharing ilmunya kepada kami. Harusnya anak-anak udah mulai terbuka ya bahwa biologi itu luas cakupannya dan tidak hanya melulu di satu pet aja, tapi ternyata banyak cabang yang bisa mereka dalamin. Dan mungkin kalau nanti mereka liburan untuk bisa menambah wawasan mereka bisa berkunjung melihat Universitas Gajah Mada di prodi biologi itu seperti apa. Jadi untuk lebih menambah ketertarikan mereka. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan ilmunya. Berikut ini kami sampaikan tanda apresiasi kami berupa sertifikat yang akan nanti disampaikan oleh panitia secara online. Akhir kata, mohon jangan sungkan jika main ke Jakarta, silahkan mampir ke Sekolah Harapan Bangsa Modern Hill. Dan anak-anak kalau lagi ke Jogja, yuk ditengokin, siapa tahu tertarik untuk masuk ke Universitas Gajah Mada. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Budi, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Bu Yanti. Ya. Terima kasih Bu Kumala Dewi dan juga kepada terima Ibu. Kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Kumala Dewi dan juga kepada Ibu Endah Retnaningrum atas paparannya yang menarik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini dan anak-anak dismissal sekalian-kalian lunch ya, Bapak tahu kalian sudah lapar. Tapi kita tutup dulu ya dengan doa penutup oleh Ibu Ingrid. Kepada Bu Ingrid dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Selamat siang Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menutup dalam doa. Saya akan memimpin dalam tata cara Kristiani. Silahkan mengikuti menurut iman dan keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sehingga acara kami bisa berlangsung dari awal sampai dengan akhirnya saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengetahuan baru, ilmu baru yang kami dapatkan, dan biarlah ini semua menolong kami untuk kami bisa berproses menjadi anak yang lebih baik lagi, yang lebih berpengetahuan lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, aktivitas kami masing-masing, namun kami tetap memohonkan pertolongan Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan untuk selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ingrid untuk doa penutupnya. Baik, anak-anakku semua dan Bapak Ibu Guru, terima kasih sekali atas partisipasinya di acara SHB Seminar Day tahun 2021 ini. Dan sampai bertemu kembali di acara SHB Seminar Day di tahun ajaran yang ke depan ya, SHB Seminar Day 2022. Terima kasih sekali dan anak-anak kalian sudah boleh dismiss.
Ya, Bapak Ibu guru juga terima kasih sekali telah menghadiri acara seminar ini, kepada Dr. Kumala Dewi selaku perwakilan dari fakultas yang mewakili Bu Indah dan Bu Niken. Terima kasih juga Ibu sudah hadir walaupun baru secara virtual. Nanti silahkan Bu mampir ke Ya, sekolah kami di terima Tangerang kasih. Selatan. Ya, Iya, Ibu. Sama-sama Ibu. kalau ada kurangnya mohon maaf. Ya, Nggih, Ibu, mboten napa-napa, Bu. Terima kasih ya, Bu Kumala. ya. Sir, setelah ini udah tidak ada pelajaran lagi ya, Sir? Iya, untuk hari ini sudah dismiss, Nak. Kecuali untuk beberapa anak yang SMP ya. Tapi kalau untuk SMA, saya rasa tidak ada ya. Betul begitu ya, Bu Yanti ya? Dismiss kan ya, Ibu? Kalau yang SMA. Pak Budi, saya pamit ya. Nggih, Ibu. Monggo, Bu. Terima Selamat kasih. siang. Ya, terima kasih Selamat semuanya. siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Dismiss Alessandro. Ya. Setahu Bapak dismiss sih. Dismiss semuanya, Pak, dari SMP Dismiss dan ya. SMA. Nanti Iya. yang kelas 8A dan 8B itu aja sih. Kalau yang lain-lain nggak ada. Itu pun juga nggak semua kok, ya. Oh, Oke, thank you, Sir. Thank you, Miss. Ya, nanti hadiahnya Iya. diambil di Bu Agnes ya, Alessandro. Oke, Sir. Ambil di Bu Agnes. Yuk. Nanti dikirim kok. Sir, tadi Kahoot Games-nya cuma ada 2 ya, Sir? Iya, 2. Kamu juara dua-duanya toh, kalau nggak salah. Juara 1, juara 2. Juara yang di sesinya Bu Memes tadi sama Bu ini. Bu Oke. Indah ya. Thank you, Sir. Iya, Alessandro, terima kasih ya. Thank Terima you, Nak. kasih semuanya. Thank you, Bu Makasih Yanti. semuanya. Makasih, Pak Thank you, Budi. Bu Anita. Thank you, Pak Jerry. Thank you, Bu Agnes. Ini nggak ada itunya ya, Bu? Apa nggak ada itunya? Udah. Anak-anak dismiss ya. Acara seminarnya sudah selesai. Terima kasih. Nanti habis ini aku follow up itunya, Miss, apa surat tugas SPPD bla 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 itu loh. Itu sing rodok-rodok ribet. Administrasi kan dari